Really tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I sign with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Semua cerita berbentuk fiksi, jadi mau dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Happy reading. Tanpa terasa, 1 minggu pun berlalu. Dan itu artinya, sebentar lagi YN akan menyandang status barunya, yaitu sebagai seorang istri bagi pria yang bermarga Kancheon. Dan selama itu juga, YN sudah berusaha dengan berbagai cara agar keputusan sang apa tidak perlu ia laksanakan. Namun, semua usahanya nihil. Ia sama sekali tidak dapat menggoyahkan keputusan apanya itu. Ucap YN yang masih berusaha membujuk sang oma agar ia mau membantunya untuk membatalkan pernikahan yang sama sekali tidak ia inginkan. YN mengerti kemana arah ucapan sang oma, namun buru-buru ia tepis. Beberapa saat kemudian, kini tiba waktunya YN berjalan menuju altar bersama sang apa. YN pun mengikuti kemana arah pandangan sang apa. Memang tidak bisa ia pungkiri, pria itu sangat tampan, bahkan terlebih tampan. Dan YN pun mengaku itu. Namun, itu semua sama sekali tidak mengurangi rasa bencinya kepada pria tersebut. Terlebih lagi, ucapan kasar yang pernah ia lontarkan masih membekas di hatinya hingga detik ini. Setibanya di hadapan Jongkook, Tuan Hwang langsung menyerahkan tangan putri sulungnya kepada pria yang sebentar lagi akan resmi menjadi menantu pertamanya. Pria Chun itu pun langsung menganggukkan kepalanya, sedangkan YN yang melihat hanya menatap malas sambil merolingkan kedua bola matanya. Ia pun mengumpat di dalam hati. Setelah menjalani beberapa ritual pernikahan, dari mengucapkan janji suci sampai saling memasangkan cincin pernikahan, kini tiba waktu yang ditunggu-tunggu oleh para tamu undangan yang sebagian besar merupakan sanak saudara. Acara itu diadakan tertutup karena sesuai dengan permintaan YN, sebab ia tak mau kalau sampai publik mengetahui ia menikah karena sebuah eksiden. Namun, pada kenyataannya, semua itu hanyalah alasan saja, sebab ia berencana ingin meminta pisah setelah menjalani beberapa bulan pernikahan. Begitulah teriakan para tamu undangan yang ingin sekali menyaksikan pasangan pengantin baru itu. Sedangkan YN yang sebagai objek, tubuhnya seketika membeku, keringat dingin pun mulai bercucuran. Dan jangan lupakan
Jemari tangannya yang mulai dingin memucat. Sebab ini merupakan kali pertama dirinya akan dicium oleh seorang pria secara sadar. Ditambah lagi, pria yang sudah berstatuskan suami baginya itu kini telah merangkul erat pinggang rambutnya itu, dan wajahnya pun terlihat semakin mendekat. Namun, sebelum partikel lembut itu mendarat, Yan pun memilih untuk memejamkan mata. Dan sampai akhirnya, sebuah kecupan berhasil mendarat di kening Yan. Ya, Jungkook memilih untuk mengecup kening Yan. Karena saat itu, ia menyadari kalau istrinya terlihat begitu gugup. Yan yang tak terima dengan ancaman sang oma pun langsung melayangkan protes. Sambil tersenyum, Jungkook pun menanggapi saran dari ibu mertuanya itu. Namun, respon Jungkook tersebut malah membuat Yan semakin meradang. Ucap Yan di dalam hati. Sedangkan Jungkook sendiri, karena perdebatan konyol itu, akhirnya ia dapat melihat sisi manja dari istrinya itu, yang selama ini tak pernah ia tunjukkan di hadapannya. Tak berselang lama, Hana pun muncul seorang diri di tengah-tengah perdebatan itu. Dan sudah pasti, kehadirannya itu membuat kedua orang tuanya bertanda tanya tentang di mana keberadaan tunangannya tersebut. Sedangkan orang yang tengah dipertanyakan kini berada di salah satu bar yang telah lama tidak ia kunjungi. Pelayan tersebut sama sekali tidak menjawab ataupun menyela ucapan Jimin, sebab ia tak mau nantinya dapat memancing emosi pria tersebut. Karena Jimin terlihat sudah dikuasai oleh minumannya itu. Namun tidak berselang lama, datang seorang pria dan langsung duduk di sampingnya. Pria itu bernama V. Dia merupakan teman sekaligus sahabat Jimin semenjak ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Namun, pria yang sedang ditanya itu hanya tersenyum sambil menatap dan memainkan gelas minuman yang kini berada di salah satu tangannya. Ucapnya sambil menyesap minuman yang baru saja diberikan oleh pelayan. V sama sekali tidak bisa menahan rasa kesalnya kepada sahabatnya itu.
Jimin pun mulai menceritakan semua permasalahan Yeon kepada sahabatnya itu, agar ia tak salah paham lagi kepada dirinya. Alasan V mengatakan itu, ia tak mau sahabatnya menjadi seperti istrinya, pergi meninggalkan ia dan juga buah hatinya, hanya untuk mengemis cinta dari mantan kekasihnya itu. Sedangkan di sisi lain, setelah selesai acara, kini Yeon pulang bersama Jungkook menuju ke kediaman pribadinya. Dan setibanya di sana, matanya begitu terbelalak. Kali pertama, ia melihat bangunan mewah dan juga megah secara langsung. Bahkan, besar bangunannya hampir mencapai 10 kali lipat lebih besar daripada rumah keluarganya. Dan sekarang ia mengerti mengapa pria itu bisa begitu sombong. Jungkook pun kini mulai melangkahkan kakinya, meninggalkan Yeon seorang diri. Jungkook sempat menghentikan sejenak langkah kakinya setelah mendengar pernyataan dari Yeon. Namun, setelah itu, ia pun kembali melanjutkan langkah kakinya itu tanpa ada niat sedikit pun untuk menoleh apalagi membantu Yeon. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Yeon pun berusaha melangkahkan kakinya agar sesegera mungkin ia mencapai pintu utama rumah tersebut. Dan ketika dirinya berhasil mencapai dan membuka pintu utama rumah tersebut, dirinya pun langsung dibuat terkejut bak seorang tuan rumah yang langsung disambut oleh seluruh pelayan yang bekerja di sana. Ucap kompak seluruh pelayan, yang kurang lebih ada sekitar 13 orang. Keempat pelayan tersebut pun dengan senang hati langsung membantu nyonya mudanya. Namun, setibanya di kamar, lagi dan lagi, ia menemukan warna hitam yang begitu mendominasi di setiap sudut rumah itu. Pelayan Han hanya mengangguk pelan saat menanggapi ucapan rekannya tersebut.
Setelah meyakinkan para pelayan tersebut, akhirnya Yan sendiri dapat mandi dengan tenang. Dan ia hanya membutuhkan waktu 15 menit saja untuk membersihkan tubuhnya itu. Ucapnya seorang diri sambil mengeringkan rambutnya yang masih basah itu. Namun, tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang sentiasa memperhatikan gerak-geriknya. Bahkan, garis lengkung di wajahnya pun makin melebar saat menyaksikan penampilan istrinya yang hanya ditutupi dengan sehelai handuk saja. Ucapnya sambil melangkahkan kaki, mendekati istrinya yang kini diam membeku.